Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur diharapkan tak merusak lingkungan. Hal ini menjadi perhatian pegiat lingkungan dari Pokja Pesisir, Hussein. Bahkan Hussein menyurati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar pembangunan jalan tol IKN Nusantara dilengkapi dengan koridor satwa dan tetap memerhatikan aspek lingkungan. Hussein menuturkan, keberadaan koridor satwa dalam pekerjaan tol IKN yang sedang berjalan hingga sekarang perlu diperhatikan. Diketahui masih ada tersisa satu koridor satwa yang masih berlokasi di sisi utara hutan Karyangau, di atas Pulau Balang. Koridor ini tidak dilalui jalur jalan penghubung ke jembatan Pulau Balang, namun menghubungkan bagian hulu das Sungai Wain dengan bagian hulu das Sungai Tempadung. Kemudian juga menghubungkan das Sungai Baruangin sampai ke hulu Sungai Baruangin dan Sungai Kemantis, dan menuju ke arah utara sampai ke Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Koridor ini masih berfungsi dan diandalkan oleh beragam satwa seperti bekantan, orangutan atau macan dahan masih bisa bergerak dengan bebas. Koordinator program Pokja Pesisir, Hussein menilai bahwa koridor yang tersedia itu merupakan yang terakhir. Kata Hussein, koridor ini juga sedang terancam oleh beberapa kegiatan, misalnya pemasangan plang yang diduga dilakukan oleh para spekulan tanah. Sebelumnya juga, lanjut dia, pernah dilaporkan kegiatan ilegal logging atau pembukaan lahan menggunakan chainsaw di Sungai Tempadung Asin pada 2017 lalu. Mengacu pada foto satelit yang diambil pada tanggal 28 Desember tahun 2022, Hussein menyebut, terlihat tingkat kerusakan lingkungan di hutan Karyangau, di sekitar jalan tol IKN. Jika semua hutan sudah ditebang, tidak ada ruang yang tersisa untuk membuat terowongan yang pernah diusulkan sejak dulu. Selain tekanan dan ancaman di atas, pihaknya mengkhawatirkan bahwa proyek pembangunan jalan tol IKN ini turut mengancam eksistensi koridor satwa tersebut. Hussein meneruskan, telah berkirim surat resmi kepada Menteri PUPR RI agar mempertimbangkan secara teknis pekerjaan tol IKN tersebut memperhatikan dengan baik eksistensi koridor satwa dimaksud. Koridor satwa sejatinya sudah diakomodir dalam pasal 46 Perda nomor 12 tahun 2012 tentang RT RW Balikpapan. Namun demikian, Hussein berpendapat, perlunya monitoring secara berkala efektivitas ruang tersebut. Dia menerangkan, eksistensi koridor satwa menjadi penting. Pasalnya seekor satwa terkadang tidak cukup makan di satu tempat, namun perlu menjelajahi kawasan yang lebih luas. Hussein mengutip pernyataan akademisi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor, Hadi Ali Kodra, bahwa koridor satwa membantu restorasi dan proteksi keanekaragaman hayati, serta pertukaran bahan genetik di antara habitat utama. Kualitas yang ditemukan di alam, termasuk kayu, air bersih, kehidupan liar, keanekaragaman spesies, dan lanskap indah.